Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di dalam ibadah recording pada pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita di mana kita semua bisa bersama-sama beribadah walaupun tidak langsung atau recording. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita awali ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan memberkati setiap kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di setiap rumah mereka Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita pujikan pujian ini. Bapakku datang padamu. Dengan segenap hati kita menyanyi buat Tuhan. Lewat ucapan syukur kita. Mari datang kepada Tuhan. Kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Katakan, Bapakku datang.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita tinggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bermasuk bagi Dia. Haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyikan haleluya. Kami bersyukur, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Engkau besertaku. Tak usah ku bimbang, sebab Engkau di dalamku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perbuatanmu Tuhan di dalam hidupku. Sungguh kami percaya, sungguh kami tidak takut Tuhan.
menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan dalam hidup kami ya Bapa. Saat badai menerpa kami tidak akan goyah, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Tuhan. Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku ya Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Katakan saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar
Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman penting. Ada dua hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita akan tetap beribadah seperti ini sampai waktu yang akan ditentukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak gereja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan bisa transfer ke rekening SBC Ministry yang terlampir. Itulah informasi penting Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah, yang berharga buat kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya kembali melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang mengapa iblis tidak ingin kita mengerti kebenaran. Minggu lalu saya sampaikan setidaknya ada 4 alasan mengapa iblis tidak ingin kita mengerti kebenaran. Yang pertama, supaya kita jangan menjadi percaya dan diselamatkan. Karena itu dampaknya kekal, dampaknya abadi. Silahkan ke gereja, silahkan baptis, silahkan jadi pelayan Tuhan, bahkan jadi pendeta sekalipun. Kalau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak punya dampak kekal. Yang kedua, supaya kita tetap sesat dan menyesatkan orang lain. Baik penyesatan yang sifatnya aktif maupun pasif. Aktif artinya kita membujuk, kita mempengaruhi, kita mengajar orang lain untuk sesat, untuk salah bersama dengan kita. Kalau pasif artinya tanpa kita ajari, tanpa kita pengaruhi, tapi karena cara hidup kita salah, cara hidup kita sesat, kita diikuti oleh orang-orang terdekat kita. Ya kalau kita orang tua, ya berarti anak-anak kita yang ikut apa yang kita lakukan. Ketiga, supaya kita tetap buta dengan kehendak Allah. Kita nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kekristenan bukan bicara mengenai baik dan jahat, saudaraku sekalian. Kalau baik dan jahat itu agama lain mengajarkan itu. Itu sebabnya sebisa mungkin iblis akan berusaha supaya kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Dibuat sibuk dengan kegiatan gereja tapi gak ngerti kehendak Bapa surgawi. Dan itu kan mengerikan saudara. Seolah-olah kita berjalan dalam kehendak Bapa, tapi sebenarnya kita berjalan dalam kehendak daging atau kehendak diri kita sendiri, ego kita sendiri. Yang keempat, supaya kita tidak berbuah. Baik itu buah pertobatan, buah pelayanan kasih maupun buah roh atau buah karakter. Karena kalau kita sampai berbuah, wah itu dampaknya luar biasa. Dan iblis tidak mau kita seperti itu. Iblis mau kita tetap bodoh, tetap buta kebenaran supaya semua hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Kita nggak diselamatkan, kita tetap sesat, kita tetap buta kehendak Tuhan dan kita tidak berbuah. Nah, hari ini saya mau sampaikan, kalau minggu lalu kita membahas mengapa iblis tidak mau, tidak ingin kita ngerti firman. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak kunjung ngerti firman sekalipun kita sering dengar firman? Mungkin sudah bertahun-tahun kita dengar firman, tapi kita tidak ngerti.
setidaknya ada 3 faktor yang harus kita lihat. Yang pertama bisa berhubungan dengan pesan yang kita terima. Pesan itu berhubungan dengan kualitas pesannya maupun kualitas pemberitaannya. Ada juga orang gak ngerti firman itu karena memang yang disampaikan bukan firman. Walaupun kutip ayat, oplos ayat, tapi bukan kebenaran yang disampaikan, ide dari pemberita firman itu sendiri yang dimasukkan. Jelas kualitas firmannya ya membuat orang tidak ngerti firman. Atau cara penyampaian firman, cara penyampaian pesan yang mungkin sulit dipahami, membosankan, membingungkan, tidak aplikatif, tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita, bisa juga. Akhirnya kita nggak ngerti. Faktor yang kedua bisa juga memang faktor misalnya kemampuan intelektualitas kita yang rendah. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa menalar dengan cerdas. Apalagi kalau dia sampai mengalami gangguan mental, cacat mental, atau gila misalnya, yang nggak mungkin dia ngerti firman. Tapi ada faktor yang ketiga yang sebenarnya paling menentukan, yaitu faktor hati kita. Faktor hati kita tuh segala-galanya. Kadang khotbahnya sudah bagus, cara penyampaiannya sudah bagus, otak kita juga encer, telinga kita jernih dengar firmannya, tapi gak ngerti firman juga. Itu karena hati. Itu ditulis di dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi jelas di sini yang menjadi penyebab faktor utama seseorang tidak mengerti firman Tuhan itu ternyata adalah hati yang bebal, hati yang keras, hati yang menebal. Ini penyebab utamanya. Dan kita juga harus introspeksi diri, saudara. Apakah kita punya kondisi hati seperti itu? Kalau itu ada pada kita, ya kita bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan biar Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Sehingga kondisi hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bisa ditaburi benih firman dan menghasilkan buah. Paulus menghubungkan kondisi hati seperti itu, kondisi hati yang tertutup. Itu ada hubungannya dengan pikiran yang tertutup oleh satu selubung. Apakah selubung itu? Selubung itu jangan dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya mistis. Selubung itu seringkali kita ciptakan sendiri, kita buat sendiri. Karena selubung itulah kita tidak kunjung ngerti kebenaran firman Tuhan. Selubung itu kita ciptakan sendiri dari hati kita yang mengeras, dari pikiran kita yang tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Setidaknya ada 5 hal yang saya bisa katakan bisa disebut menjadi selubung di dalam pikiran seseorang, pikiran kita hingga kita tidak ngerti kebenaran. Yang pertama itu berhubungan dengan asumsi atau prasangka. Sering pikiran kita terasa tertutup, hati kita terasa tertutup untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa menembus hati kita atau hati seseorang karena prasangka, karena asumsi. Pertama, asumsi terhadap isi pesan firman Tuhan atau isi Injilnya sendiri. Yang pertama terhadap
Injil atau kebenaran yang disampaikan itu sendiri. Contoh, kenapa orang itu sulit sekali menerima Injil? Kadang-kadang bukan karena nggak ada kesempatan. Dia sudah punya kesempatan untuk mendengar Injil, dan bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi karena dia nggak percaya sama Injil. Injil dipikir berita atau Injil yang palsu. Banyak orang berpikir bahwa Injilnya orang Kristen itu palsu, nggak benar, itu udah dirubah. Nah, itu prasangka, itu asumsi. Itu salah satu yang membuat seseorang tidak bisa ditembus oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Injil. Karena dia sudah berprasangka, dia sudah berasumsi. Ada juga kadang-kadang setelah dia jadi Kristen, prasangkanya sih bukan palsu atau asli, tapi firman Tuhan itu kan hanya sekedar buku sejarah, cerita masa lalu, gak ada hubungannya dengan sekarang. Itu juga asumsi, itu prasangka yang membuat orang tidak bisa diubahkan oleh kebenaran. Tetapi prasangka, asumsi juga berkaitan dengan si pembawa pesan atau pemberita Injilnya. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa ditembus oleh firman, baik hati maupun pikirannya, karena dia punya prasangka terhadap pemberita firmannya. Pemberita firmannya dianggap tidak memenuhi kualifikasi tertentu yang kita harapkan. Misalnya, orang tersebut lahir dari keturunan yang kita gak suka. Pendidikannya kita anggap rendah. Mungkin secara pendidikan teologi juga gak memadai, sehingga kita anggap atau secara latar belakang status sosial ekonominya, ya pembicaraan cuma naik motor, tidak pendeta yang terkenal, pendeta kampungan. Nah, pasti khotbahnya jelek. Belum dengar isinya, tapi sudah berasumsi. Apalagi kalau dengar suara-suara itu pendeta sesat, jangan didengerin. Padahal baru dengar dari orang. Itu juga asumsi, itu prasangka. Lebih parah lagi kalau kita sudah kecewa sama si pembawa pesan tersebut. Wah, itu hampir mustahil untuk kita bisa ditembus oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya. Di dalam Alkitab pernah diceritakan cerita seperti ini. Yesus Kristus pernah ditolak di Nazaret, tempat kota di mana dia dibesarkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus dianggap tidak memenuhi kualifikasi menurut adat istiadat dan nilai-nilai orang Yahudi. Kalau yang namanya pembicara, apalagi mungkin keturunan, mungkin dia seorang yang bisa disebut Mesias, itu harus keturunan imam, harus keturunan raja. Kalau anak tukang kayu seperti Yesus begitu, anaknya Yusuf, itu tidak masuk kualifikasi, tidak diperhitungkan. Sering terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang tidak bisa terima firman secara maksimal karena sudah punya prasangka, asumsi terhadap si pemberita firmannya. Tidak jarang juga saya sebagai hamba Tuhan, pemberita firman, saya juga jadi korban di sana. Penampilan saya ini kan bukan seperti pendeta-pendeta besar. Kadang orang menolak pesan yang saya sampaikan hanya karena saya keturunan Jawa, atau karena saya latar belakangnya bukan anak gembala atau anak pendeta. Saya bukan pendeta besar atau pendeta terkenal. Bahkan beberapa kali saya menghadiri satu undangan khotbah, saya ajak anak murid saya, anak rohani saya, yang dibawa masuk tuh anak murid saya. Saya gak dipersilahkan masuk, saudara. Dan banyak kasus saya ditolak untuk naik ke mimbar khotbah hanya gara-gara saya menggantikan orang lain. Sampai akhirnya ketika saya diizinkan khotbah, orang tersebut yang pertama-tama justru maju altar call-nya.
Saya sedih juga kadang-kadang, bukan karena saya sedih merasa direndahkan, bukan. Saya bisa merasakan apa yang Tuhan kita Yesus Kristus rasakan juga. Saudara, nggak boleh begitu, kita nggak boleh mengenakan kualifikasi dunia untuk orang-orang yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Oh, kalau dia mantan dukun, dia mantan artis, dia mantan orang kaya, mantan lah pokoknya. Saudara kayaknya semangat banget kalau denger. Tapi kalau dia mantan orang yang sekolah Alkitab, hidupnya ya datar saja, itu kayaknya gak menarik ya. Orang dia baik-baik saja, kalau mantan preman, mantan pembunuh, mantan, kayaknya menarik begitu ya. Kita telah membangun kualifikasi seorang pelayan Tuhan berdasarkan nilai-nilai kita sendiri. Kadang dilihat juga tongkrongannya apa, naik motor apa naik mobil. Yang kedua, seringkali yang terjadi adalah karena kesombongan rohani itu bisa menutup, bisa menjadi selubung pikiran seseorang dan membuat hati seseorang terus mengeras. Saya mah gak level dengar khotbah begitu. Khotbah saya itu harus levelnya kalau peringkat itu 5, di atas 5 lah. 6 atau 7 atau 8, 9, 10 lah. Kalau yang pendeta begini mah khotbah cemen begitu mah gak masuk saya. Itu kesombongan. Dulu saya juga begitu, saudara. Kalau ada pendeta khotbah yang saya catat itu bukan poin-poinnya. Yang saya catat tuh berapa kali dia bilang haleluya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Haleluya saudara. Kadang saya catat amin ya, amin. Haleluya 20 kali, amin 30 kali. Ada amin saudara. Kadang saya catat juga berdirinya berapa kali. Mari kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu saya nakal saudara. Nah kita seringkali juga begitu saudara. Sombong, kita merasa ikut satu seminar, satu acara tertentu, saya nggak mungkin, itu bukan porsi saya itu. Itu yang membuat kita tidak bisa ditembus oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merasa benar, kita merasa sehat, kita tidak perlu dokter, kita tidak perlu tabib, kita tidak perlu kebenaran rohani sebagai obat untuk menyembuhkan jiwa kita. Nah itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang merasa benar. Orang seperti itu tidak perlu tabib, tidak perlu Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar, tapi untuk orang yang berdosa dan mau bertobat. Hati-hati dengan orang yang meremehkan firman, karena Alkitab berkata siapa yang meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Amsal 13 ayat 13. Sesederhana apapun khotbah itu, siapapun yang menyampaikan, asal kita rendah hati saudara, pasti kita dapat berkat, pasti. Tapi kadang kalau kita sudah tahu banyak ya saudara, pengetahuan itu menurut Alkitab membuat kita sombong. Dan pengetahuan itu membuat kita juga bisa kejam sama orang. Kita dengan mudah menilai, menghakimi orang lain berdasarkan pengetahuan rohani kita. Harusnya pengetahuan membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Yang ketiga, selubung itu juga bicara sesuatu dalam diri kita yang ingin terus menolak perubahan. Kita gak mau berubah, kita anti perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu kita anggap mengusik kesenangan kita. Ada orang-orang tertentu yang tak kunjung mau berubah, tak kunjung mau meresponi firman. Kenapa? Karena terlalu banyak kesenangan yang dikorbankan kalau dia mau meresponi firman itu. Ada orang-orang yang sudah terlalu terikat dengan kesenangannya, dengan teman-temannya, dengan cara hidupnya, cara mendapatkan uangnya yang kotor dan sebagainya. Dan ketika dia dengar firman, itu mengusik hatinya, itu menusuk-nusuk hatinya. Dan tidak heran dia mereject, dia langsung menolak kebenaran itu. Saya gak suka lah di gereja itu, saya gak suka sama pendeta itu, khotbah itu galak. Yang keempat, banyak alasan. Kenapa seringkali orang
seperti tertutup selubung. Pikirannya terus bisa ditembus oleh kebenaran firman Tuhan. Hatinya terus mengeras karena dia terlalu punya banyak alasan. Yesus Kristus menggambarkan ini, kondisi seperti ini dengan satu perumpamaan anak-anak yang meniup seruling di pasar. Dikatakan di sana, kami meniup suring, kami menyanyikan lagu sukacita, kok kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka cita, kenapa kamu tidak meratap. Ada hamba Tuhan seperti Yohanes Pembaptis yang dikirim, yang hidupnya sederhana, puasa, gak makan, gak minum, kamu bilang kerasukan setan. Ada anak Allah yang hidupnya suka bergaul, makan dengan orang-orang berdosa, kamu bilang dia teman orang-orang berdosa, sahabat pemungut cukai, pelahap dan peminum. Nah, ini gambaran banyaknya dalih alasan yang selalu kita bisa berikan kepada Tuhan kalau kita gak mau berubah. Contoh, dikasih hamba Tuhan yang seperti Yohanes Pembaptis yang sederhana, banyak di rumah, banyak berdoa, pakaiannya jadul, gaya hidupnya mungkin dianggap ya tidak suka ke mall, tidak suka ke kafe. Suruh bilang, saya gak suka pendeta begitu, gak gaul, tinggalan zaman, gak membumi. Lalu Tuhan kirim seperti anak Allah tadi yang mungkin gaul pendetanya, pakaiannya modis, ya dia bisa gaul lah sama anak-anak muda, dia bisa pergi kemana saja, ngumpul, makan di kafe, juga ya penampilannya oke, tapi suruh bilang, pendeta kok duniawi. Pendeta miskin suruh bilang, pendeta kok gak diberkati. Pendeta kaya suruh bilang, pendeta kok duniawi. Selalu ada alasan untuk orang itu tidak melakukan kebenaran. Dasarnya memang dia gak mau melakukan kebenaran. Dia bisa mencari celah lewat pemberita-pemberita firman Tuhan. Kalau kita mau hidup benar ya saudara ya, kita bisa melihat terang firman Tuhan. Banyaknya hamba Tuhan yang hidupnya tidak benar ya jangan jadi patokan. Kita lihat Yesus Kristus. Kita teladani para rasul. Puji Tuhan kalau sudah punya pelayan atau hamba Tuhan, bapak rohani yang bisa jadi teladan, ikuti. Tapi kalaupun mereka banyak kekurangan, jangan jadikan alasan atau dalih untuk tidak melakukan kebenaran. Dan yang terakhir, karena memang gak ada minat. Ada banyak orang tertutup pikirannya, hatinya juga tertutup untuk kebenaran, terus mengeras. Kenapa? Karena memang tidak pernah punya minat untuk melakukan kebenaran, minat untuk perkara-perkara rohani, perkara-perkara spiritual, perkara material. Dia begitu semangat. Orang seperti digambarkan sebagai orang-orang yang tidak punya rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran, dan dia gak bisa dipuaskan. Orang Kristen seperti ini, walaupun dia ada di gereja, walaupun dia dengar firman, tapi sebenarnya dia ogah-ogahan. Dia tidak bersemangat. Walaupun semangat saja tidak cukup, kerinduan saja tidak cukup. Perlu kita juga harus praktek melakukan apa yang kita dengar. Tapi kalau kita gak punya semangat, kita tidak punya kerinduan, kita gak punya gairah untuk belajar kebenaran. Ibarat makan ya saudara. Kalau kita sudah punya nafsu makan, kayaknya makan apa saja jadi enak. Tapi makanan yang enak kalau kita gak nafsu, gak ada keinginan untuk makan, rasanya kita juga gak mau makan. Kadang bukan soal khotbah, pengajarannya bagus atau gak bagus. Emang kita gak ada selera. Kalau saudara gak ada selera untuk kebenaran firman Tuhan, betapapun bagus pemberitaan firman Tuhan itu, saudara anggap itu gak ada nilai apa-apanya. Ya kalau nonton film Korea ya semangat. Kalau nonton sinetron ya semangat. Kalau cari duit semangat. Kalau cari kebenaran semangat tidak. Jadi selubung yang menutupi pikiran kita, kondisi hati kita yang terus mengeras itu bukan salahnya iblis. Itu salah kita sendiri yang kita ciptakan sendiri.
kita harus bertobat, itu kuncinya. Kita harus belajar untuk membuang asumsi prasangka baik kepada hamba Tuhan yang menyampaikan pesan maupun isi pesannya. Kita juga harus merendahkan hati, belajar rendah hati. Gak meremehkan firman, termasuk gak meremehkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kita juga harus terus mengembangkan, memupuk jiwa, kerinduan untuk berubah dari hari demi hari. Walaupun kadang-kadang untuk berubah itu kita harus meninggalkan kesenangan kita, menyalipkan daging dan hawa nafsu kita. Dan memang itu syaratnya kita menjadi milik Kristus. Harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu kita. Ya, saudaraku sekalian, kita juga harus terus menerus setiap hari terus membangun minat kita. Minat untuk perkara-perkara rohani. Salah satu caranya adalah menggeser, membuang segala keinginan daging kita. Karena keinginan daging itu bisa mengikis minat rohani kita. Orang yang terlalu banyak keinginan duniawinya, firman Tuhan katakan, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sehingga tidak tersisa ruangan untuk kehendak Bapa di surga ada di sana. Semakin banyak, saudaraku sekalian, hawa nafsu yang kita puaskan, semakin banyak keinginan-keinginan duniawi yang kita turuti, semakin terkikis keinginan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita akan merasa jauh dari Tuhan dan merasa tertuduh untuk mendekat kepada Tuhan. Dan lama-lama kita tidak mau dekat sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang Kau sampaikan hari ini melalui hamba-Mu. Yang boleh menegur kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh membuka pikiran dan hati kami. Membuka selubung yang menutupi hati dan pikiran kami. Kami menyingkirkan asumsi prasangka, belajar untuk rendah hati, mau berubah, dan tidak banyak alasan untuk berubah. Terus membangun minat kami untuk belajar kebenaran firman-Mu dan untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah bekerja keras menyiapkan ibadah ini. Engkau memberkati dan juga jemaat yang setia memberikan persembahan mereka bahkan dalam masa-masa sukar. Engkau senantiasa memberkati mereka, memperhitungkan segala jerih lelah dan segala pengorbanan mereka. Biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian kalau sebentar kami kembali beraktivitas melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.